TWS budget 200 ribuan, tapi fiturnya segudang udah banyak banget. Nih, DBE ngeluarin, ini agak nggak biasa loh DBE kayak gini nih. Fiturnya banyak, terus yang paling gua notice, tuning suaranya. Langsung kita bahas. TWS yang dikeluarin DBE ini, yaitu Seika Buds Elite dan Seika Buds Pro. Elite harganya 209.000, yang Pro harganya 299.000, yang punya fitur dan spek seperti ini. Untuk yang Elite sudah support aplikasi. Jadi DBE sekarang ada aplikasinya namanya Barbet Sound. Bisa di-download di App Store dan di Google Play. Nanti Music Lover bisa ngecek baterainya, ngatur equalizer-nya, dan macam-macam di sana. Terus, yang Elite ini punya ANC sampai 25 dB loh. Ada gaming modenya, ada low latency-nya, bahkan bisa motong latensinya sampai 50 millisecond. Terus, yang Elite ini punya mikrofon dengan teknologi ANC. Jadi, kualitas suaranya akan lebih baik dan bisa ngeredus suara luar yang mengganggu. Untuk spesifikasi dan paket penjualannya seperti ini Music Lover. Untuk kelas 200 ribuan, dengan fitur-fitur dan spek seperti ini, udah ada ANC, ambience mode, low latency, apalagi 200 ribunya 200 ribu kecil. Ini oke banget sih, karena itu gue kasih poin 8. Sekarang kita bahas desain sama build quality-nya. Ukuran case-nya nggak terlalu besar, tapi juga nggak terlalu kecil. Jadi masih cukup mudah digenggam seperti ini. Bahannya dari plastik ABS, cukup baik, oke lah ya untuk bahannya. Kemudian bentuknya lonjong, bagian depan ada tulisan DBE akustik dan ada indikator lampunya. Bagian belakang polosan aja, bagian bawah ada USB-C charging. Desainnya cukup simple, sederhana. Cara buka case-nya seperti ini. Di dalamnya ada buds-nya sepasang yang bentuk in-ear dengan tangkai. Ada pairing atau reset button di bagian tengahnya, kemudian di buds kiri dan kanan ada marking L atau R. Untuk buds-nya sendiri itu ada dua bagian besar Music Lover. Bagian shell-nya dan bagian tangkainya. Bagian tangkainya itu yang jadi navigasinya. Ada tulisan DBE di bawahnya dan di bagian atas ada indikator lampu. Selnya sendiri bentuknya kayak biji melinjo, ada fan di bagian sebelah dalamnya, nozzle-nya pendek dengan bor agak lonjong, filter bentuk mesh atau jaring warna hitam metalik, kemudian ear tips-nya dari bahan silikon. Buat desainnya cukup simple dan sederhana, build-nya juga cukup oke, karena itu gue kasih poin 7 untuk desain sama build quality. Sekarang kita bahas koneksinya. Kita akan bahas secara detail pairingnya sama latensinya. Buat pairing awal ini termasuk sangat mudah dan cepat. Ya, pastinya ini kan sudah menggunakan Bluetooth 5.4. Jadi memang pasti cepat banget. Terus kalau kita udah save, itu akan jadi lebih cepat lagi. Kalau kita mau ganti-ganti device juga aman, cepat dan mudah untuk kedeteksinya. Sedangkan untuk latensi, ini aman banget Music Lover. Nggak kerasa sama sekali, apalagi kalau gaming modenya di on. Jadi kalau Music Lover memang mau main game, gue sangat merekomendasi untuk Music Lover pindah ke gaming mode. Di gaming mode itu mau kita main game ringan ataupun game berat nggak ada masalah, semuanya aman. Antara suara sama gambar atau videonya itu sinkron banget. Karena itu gue kasih poin 8 untuk koneksinya. Sekarang kita bahas fittingnya. Fittingnya di kuping gue ini cukup baik. Gue bisa dapat snugnya dan cukup mudah. Isolation sama ceilingnya juga bagus. Dan di kuping gue termasuk stabil. Buat fitting, gue kasih poin 7,5. Sekarang kita bahas mic-nya. Music Lover bisa dengerin sampel dari mic-nya seperti ini. Music Lover, ini adalah rekaman mic dari TWS DBE Seika Buds Elite. Ini rekaman mic dari kamera langsung. Ini adalah rekaman mic dari TWS DBE Seika Buds Elite. Untuk yang Elite, di masing-masing sisinya itu ada 2 buah mic, jadi membuat suaranya cukup baik. Untuk tuning suaranya, menurut gue ini cukup natural, kemudian powernya cukup baik, suaranya cukup jelas, clear, dan stabil. ANC juga bagus, jadi suara luar bisa keredus dengan baik. Buat mic-nya, yang Elite ini, gue kasih poin 7,5. Sekarang kita bahas sound quality-nya Music Lover. Untuk sound quality-nya, untuk tuning, itu V-shape udah pasti. Ya, cenderung ke arah warm menurut gue sih. Bassnya deep, gede, tebal, berbody, dan yang gue suka impact-nya masih kerasa punchy. Cuman memang karena gede, jadi yang gue rasakan itu bassnya sedikit agak nyebrang ke bagian mid-nya. Sedangkan untuk mid-nya sendiri, untuk mid-nya sebenarnya posisinya cukup di tengah gitu. Jadi bukan yang mundur banget gitu. Tapi karena memang bassnya yang gede banget, jadi kesannya jadinya mid-nya itu kayak agak di belakang kalau kita dengerin vokal. Tapi masih lumayan clear dan jelas kok. Masih aman lah. Sedangkan untuk treble-nya ini yang open, airy, ya extend, cering-ceringnya dapat lah. Tuning suaranya secara umum ini akan cocok banget sama lagu-lagu yang fun, ya kayak lagu-lagu EDM,
hip hop, R&B, ya tipikal lagu-lagu yang kayak gitu. Walaupun gitu, lagu-lagu all-rounder yang lain juga masih cukup oke kok. Untuk teknik suaranya termasuk cukup baik, detail, clarity, resolusinya juga oke, 3D imagingnya juga bagus, soundstage juga oke, separasinya juga masih lumayan. Untuk kualitas ANC-nya nih, kita kan bahas juga ANC-nya ya. Ini gue surprise loh, ternyata ANC-nya bagus Music Lover. Untuk kelas 200.000 kecil, ini salah satu TWS yang punya ANC yang baik menurut gua. Ambience-nya juga oke, bagus. Suaranya cukup natural. Kemudian yang gue juga suka, tuning suara dari tiap modenya, mau itu ANC on, off, ataupun ambience mode, itu masih cukup stabil, jadi nggak ada banyak perubahan. Nah, yang mungkin agak sedikit berbeda suaranya itu kalau kita masuk ke gaming modenya. Kalau masuk ke gaming mode, kerasa memang lebih tipis, kemudian sedikit lebih bright. Terutama yang signifikan itu di bagian mid atau vokalnya. Buat kualitas suaranya ini termasuk cukup bagus ya, apalagi dengan dia ngejar target Harman ya, jadi akan aman banget. Oh ya, gue juga cobain nonton film dan main game, aman semua. Nonton film, gue prefer atau rekomendasi Music Lover untuk film-film yang action itu akan lebih dramatis efeknya. Main game aman semua lah, latensinya kan oke. Terus tuningnya juga kan bassnya gede, jadi game apa juga enak-enak aja pasti. Overall untuk sound quality-nya DBE Seika Buds Elite gue kasih poin 7,5. Sekarang kita bahas yang pro-nya. Fiturnya ya sudah support app ya, Barbet Sound bisa dipakai di App Store ataupun di Play Store ya buat ngatur equalizer ya, sama persis kayak yang Elite. Kemudian yang Pro ANC-nya itu bisa sampai 40 dB loh. Sedangkan untuk latensinya bisa sampai 50 milisecond, mirip sama yang Elite. Mikrofonnya masih sama yang Elite, jadi masing-masing punya 2 mikrofon, jadi ada total 4 mikrofon dengan teknologi ENC yang bisa bikin suara luar itu bisa keredus dengan sangat baik. Yang sangat signifikan menurut gua untuk fiturnya, yang Seika Buds Pro itu sudah support LDAC, dan menurut gua ini yang jadi game changing dan kenapa ini harganya lebih tinggi dibanding yang Elite. Untuk spesifikasi dan paket penjualannya seperti ini. Perbedaan yang Elite sama Pro secara signifikan itu di LDAC ya, yang Pro sudah support LDAC tadi kita bahas. Kemudian kualitas ANC-nya dimana yang Pro jauh lebih kedap. Karena itu untuk yang Seika Buds Pro gue kasih poin pastinya lebih tinggi, gue kasih poin 8,5. Sekarang kita bahas desain dan build quality-nya. Desain case-nya kotak dengan bahan plastik ABS, cukup tebal dan ada tekstur seperti kulit. Kalau gue pegang nih, ini kerasa solid dan kuat banget Music Lover. Di bagian depan case-nya ada indikator lampu. Bagian belakang ini polos aja sih. Di bagian bawah ada USB charging dan ada reset atau pairing button-nya. Kemudian untuk cara buka case-nya seperti ini. Di dalam case-nya ada sepasang buds Seika Buds Pro. Bentuknya ya yang kayak IM dengan ada tangkainya. Kemudian di case sebelah dalam ada marking L dan R-nya juga. Buds-nya sendiri ada 2 bagian besar, ada tangkai dan shell-nya yang berbentuk biji melinjo. Tangkai bagian luar yang jadi navigasinya itu ada tekstur mirip seperti case-nya kayak kulit gitu. Kemudian ada indikator lampu di atasnya, dan ukurannya yang Pro ini kalau kita ukur itu lebih panjang daripada yang Elite. Sedangkan untuk shell-nya yang bentuk biji melinjo ini ukurannya lebih gede sedikit dibanding yang Elite, dan ada fan-nya juga di sebelah dalam. Untuk nozzle-nya itu nozzle yang pendek, bornya bentuk lonjong, ear tips dari bahan silikon. Buat yang Pro ini gue cukup suka sih. Desainnya ada tekstur-tekstur kulitnya, kemudian build-nya kerasa memang lebih solid dan lebih tebal. Karena itu untuk desain sama build quality-nya untuk yang Pro gue kasih poin 7,5. Sekarang kita bahas koneksinya, yaitu pairing sama latensinya. Ya mirip dengan Elite, hampir nggak ada perbedaan sih menurut gua. Pairing awal mudah, cepet. Terus kalau udah di save juga cepet, ganti-ganti device juga aman, cepat dan mudah kedeteksinya. Latensinya juga sama dengan Elite, aman, gak ada kerasa delay, main game berat, game ringan, gak ada masalah, semuanya aman. Suaranya sama gambar juga sinkron. Karena itu untuk koneksinya, menurut gue ini sama yang Elite, gue kasih poin 8. Sekarang kita bahas fittingnya. Untuk fittingnya, yang Pro itu punya ukuran buds yang lebih gede daripada Elite. Tapi buat gua yang kerasa lebih pas di kuping itu yang Pro malahan ya. Gua lebih mudah dapat snugnya, isolation sama ceilingnya juga kerasa lebih baik dan lebih kedap juga. Tapi memang dua-duanya overall sama-sama nyaman, dipakai lama juga tetap aman. Karena itu gua kasih poin 8 untuk fitting yang Pro-nya. Sekarang kita bahas mic-nya. Music Lover bisa dengerin sampel suara dari mic Seika Buds Pro. Music Lover, ini adalah rekaman mic dari TWS DBE Seika Buds Pro. Ini adalah rekaman mic dari kamera langsung.
Ini adalah rekaman mic dari TWS DBE Seika Buds Pro. Menurut gua nih, kualitas tuning suaranya ini kerasa natural banget, clear, jernih, dan jelas banget. Ya, tuning suaranya gue suka. Ini ya kayak apa ya, kayak nggak ada perubahan gitu, natural banget. Ini jarang-jarang kayak gini nih. Tapi nih, yang gue notice, ENC-nya itu nggak sekedap yang Elite. Menurut gue yang Elite itu bisa ngeredus ambien luar itu dengan lebih baik. Jadi yang Pro itu menang di kualitas tuningnya. Tapi kualitas ENC itu gue rasa lebih baik yang Elite. Karena itu gue kasih poin yang sama yang Elite untuk kualitas mic-nya 7,5. Sekarang kita bahas sound quality-nya. Nah, untuk tuning sound quality-nya itu gua pakai tuning yang ANC-nya on, kemudian gaming mode-nya off, terus gue nyalain LDAC-nya. Arah suaranya V-shape ya, bassnya memang gede, cukup deep, tebel, berbody, impact-nya bagus, punchy. Tapi yang gue rasa dia nggak segede yang Elite, jadi lebih ke kontrol yang Pro ini. Memang sih masih sedikit kerasa agak masuk ke mid, tapi nggak sebanyak yang Elite pastinya. Yang suka lagu-lagu EDM, hip hop ini pasti juga akan suka sama yang Pro ini. Sedangkan midnya gue ngerasa ini posisinya agak mundur, tapi vokalnya masih cukup clear dan jelas kok. Buat treble-nya, ini gue suka. Tipikal treble yang open, airy, ceringnya dapat, crispnya dapat, yang extend, jadi nggak ada rasa mendem sama sekali. Overall nih, untuk tuning suaranya ini lebih all-rounder dibanding yang Elite. Jadi lebih banyak lagu yang cocok. Kalau yang Elite kan memang lebih istimewa untuk lagu-lagu yang bass, yang EDM, hip hop. Tapi kalau yang Pro ini lebih masuk ke semua genre. Mau kita bawa yang analytical juga gue rasa masih masuk sih. Jadi lagu-lagu kayak audiophile juga masih tetap masuk. Sedangkan untuk teknis suaranya, yang Pro memang kerasa lebih baik dibanding yang Elite. Teknis suaranya signifikan perubahannya. Detailnya lebih baik, mikro detail lebih kedengeran, clarity-nya lebih jernih, lebih clear, lebih bersih. Kemudian resolusinya juga, teksturnya juga lebih dapat, separasinya juga lebih bagus. Plus soundstage juga kerasa lebih istimewa yang Pro, lebih presisi, posisinya lebih sesuai dan lebih lega tentunya. Kalau untuk kualitas active noise cancelling alias ANC-nya, yang Pro memang kerasa lebih baik. Tapi untuk ambience mode-nya gue pikir masih agak mirip kok, nggak terlalu jauh beda. Sama seperti yang Elite, kualitas suara dari mode-modenya, ANC on, off, ataupun ambience itu nggak terlalu banyak berubah. Yang berubah, yang gaming modenya memang kerasa sama seperti yang Elite, jadi kerasa lebih bright, lebih tipis. Untuk main game, TWS ini oke banget, tidak ada problem sama sekali. Latensinya oke, bagus. Kemudian tuning suaranya juga sesuai, cocok sama berbagai genre game, aman banget. Nonton film sama, mau nonton film action bagus, rumble-nya dapet. Mau nonton drama, komedi, musical juga tetap bagus. Action apalagi, lebih istimewa lagi tentunya. Karena itu untuk sound quality-nya, ya gua rasa ini peningkatannya signifikan dibanding Elite. Jadi gue kasih poin 8,5 untuk Seika Buds Pro. Pendapat akhir gue, Music Lover, tentang Seika Buds Elite dan Pro. Menurut gue ini DBE agak sedikit keluar jalur. Biasanya mereka punya tuning yang lebih ke arah warm, yang lebih ke arah smooth. Tapi ternyata yang kali ini mereka udah melihat pasar, bahwa pasar ternyata lebih cocok untuk tuning-tuning suara yang kayak Harman Target. Yang bassnya gede tapi juga punya treble yang extend. Dan vokal yang agak sedikit di belakang tapi masih tetap clear. Kemudian mereka juga sangat memperhatikan sama fitur-fiturnya. Fitur-fitur yang disematkan di TWS ini itu fitur-fitur yang terbaru dan yang terbaik. Jadi DBE ini luar biasa improve-nya. Dan yang satu yang paling gue suka, dengan improve sebanyak itu, fitur yang lebih baik, suara yang lebih bagus, tapi mereka tetap mempertahankan harganya. Music Lover. DBE kan selalu terkenal dengan harga yang cukup affordable, dan mereka tetap membandrol TWS yang punya kualitas sebagus ini tetap di harga yang masih affordable. Ini kan ada 2 TWS kan, Music Lover. Rekomendasi gua, kalau Music Lover yang suka bass lebih gede, kemudian lebih fun, terus budgetnya memang lebih terbatas, ambil yang Elite. Tapi kalau Music Lover punya budget yang lebih banyak, yang lebih besar, terus lebih suka dengan suara-suara yang lebih analytical, yang sudah bisa support LDAC, apalagi HP-nya udah support LDAC ya, plus build-nya lebih baik, lebih solid, gue sih rekomendasi ambil yang Pro ya. Tapi itu semua kan pendapat gue, Music Lover. Bagusnya Music Lover, cobain sendiri, audisi sendiri, dan pastikan selalu Music Lover percaya dengan kuping sendiri. Oke, kayaknya itu aja dari gue hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!